Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Retak, dan di bawah tatapan ngeri semua orang, suara pecahan ruang yang bergema di langit tiba-tiba datang dari langit di atas. Saat suara pecahnya ruang terdengar, murid semua orang tiba-tiba menyusut dengan keterkejutan di wajah mereka. Di bawah mata mereka yang ketakutan, mereka melihat bahwa ruang di atas kota Luoshen tiba-tiba retak, dan retakan setinggi hampir 10.000 kaki tiba-tiba muncul. Retakan itu panjangnya puluhan ribu kaki dan tak terduga, seolah-olah telah terkoyak oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Dari kejauhan, ada kegelapan yang mematikan di dalam, dan semburan ruang yang mengerikan menyapu hampir secara gila-gilaan. Aliran spasial membawa aura yang sangat menakutkan. Jika aliran spasial yang menakutkan ini melanda, saya khawatir seluruh klan Luosen akan rata dengan tanah. Mata semua orang di klan Luosen penuh dengan ketakutan. Mereka belum pernah melihat pemandangan langit dan bumi yang begitu menakutkan sebelumnya. Ini sebenarnya celah di pesawat. Mungkinkah orang sombong dari alam bawah menerobos belenggu pesawat dan datang ke dunia? Luo Tianshen adalah pemimpin klan, dan penglihatan serta pengetahuannya adalah tentu saja luar biasa. Dia segera melihat dari puluhan ribu retakan ini. Ketika petunjuknya keluar, saya sangat terkejut, dan hati saya tiba-tiba menjadi bergejolak. Kalian pasti tahu kalau siapapun yang bisa menerobos belenggu pesawat dan datang ke dunia adalah seorang jenius yang luar biasa. Namun begitu Anda menerobos belenggu pesawat dan datang ke dunia, bahkan orang yang paling diunggulkan di dunia pun akan kesulitan bersaing dengan mereka. Luo Tianshen tahu betul bahwa hal ini sama sekali bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, namun contoh seperti itu sudah ada sejak lama. Di zaman kuno, orang terkuat di dunia, Kaisar Abadi. Orang terkuat yang berdiri di puncak dunia berasal dari alam bawah. Manusia seperti dewa itu menciptakan legenda abadi yang mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan namanya akan bertahan selamanya dan dipuji selama beberapa generasi mendatang. Hati Luo Tianshen dipenuhi dengan kekacauan. Matanya tertuju pada celah di pesawat, dan matanya yang tajam sepertinya menembus kegelapan seperti kematian di dalam. Memanggil. Saat semua orang melihat ke celah gelap di pesawat dengan ekspresi terkejut di mata mereka, suara angin kencang tiba-tiba datang dari celah tersebut. Segera di mata semua orang yang ketakutan, sosok pria kurus, mengenakan jubah hitam, terbang keluar dari celah di wajah pria itu dalam sekejap. Sosok jubah hitam itu sangat cepat, dan hanya dalam beberapa napas, dia sudah muncul di Luoshen. Langit di atas klan. Setelah sosok berjubah hitam muncul, turbulensi pesawat yang menakutkan dengan cepat menghilang. Setelah beberapa napas, puluhan ribu retakan pesawat di langit di atas seluruh klan Luosen juga pulih. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap, dan seluruh penduduk suku Luoshen menghela nafas lega. Kemudian mata orang-orang klan Luosen tiba-tiba beralih ke sosok pria kurus berjubah hitam dengan kaki kosong. Pria itu kurus dan membawa penggaris hitam besar di punggungnya, gelombang datang dari tubuhnya. Rasanya agak aneh. Pria berjubah hitam juga melihat sekeliling klan Luosen dengan ekspresi ragu dan penasaran, dan keterkejutan perlahan muncul di matanya. Sepertinya aku terpisah dari Suner dan yang lainnya ketika aku melintasi celah pesawat. Sepertinya aku harus menghabiskan banyak waktu untuk menemukan mereka. Pria berjubah hitam itu bergumam, lalu matanya mengamati sekali lagi, ratusan orang. Seorang anggota Legiun Yinkei mengenakan baju besi perak. Kemudian matanya tertuju pada lelaki tua berjubah hitam yang berdiri di depan ratusan pasukan lapis baja perak. Kekuatan jiwa kaisar yang kuat menyebar dari tubuh pria berjubah hitam, dan setelah beberapa deteksi oleh jiwa kaisar. Orang tua ini seharusnya menjadi yang terkuat di antara ras ini. Setelah menyapu kekuatan jiwa, kekuatan orang tua ini tidak dapat dideteksi. Tampaknya para master kaisar Dou kuno di benua Douqi tidak mati, tetapi semua datang ke dunia yang lebih kuat ini. Benar saja, ada langit di balik langit. Kaisar Dou bukan lagi negara bagian tertinggi di dunia budidaya. Pemuda berjubah hitam itu memandangnya. Itu mulai berkedip, dan dia bergumam di mulutnya. Tanpa disadari, darah di tubuhnya yang telah terbengkalai selama puluhan tahun akhirnya mulai mendidih kembali. Xiao Yan mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya di depan lelaki tua berjubah hitam yang lebih kuat dari Dodi. Tubuhnya lurus seperti tombak, tidak rendah hati atau sombong membuat orang merasa seperti angin musim semi. Sayangku, Xiao Yan,
Berasal dari benua Doki. Setelah melewati celah di pesawat, dia datang ke tanahmu secara tidak sengaja. Tidak ada niat jahat. Benar saja, setelah mendengar kata-kata baik Xiao Yan, suku Luosen ini anggota segera lengah, tapi... Benua Doki. Sepertinya saya belum pernah mendengarnya di dunia ini. Benua Doki. Ketika banyak anggota suku Luosen mendengar tentang benua ini, mereka semua saling memandang dengan keraguan di alis mereka. Tentu saja, mereka hanya tahu sedikit tentang benua di bidang yang lebih rendah ini. Ternyata itu teman kecil Xiao Yan. Senyuman ramah segera muncul di wajah Luo Tianshen, dan dia melanjutkan, saya adalah pemimpin klan Dewa Luo. Luo Tianshen, jika kamu tidak keberatan, teman kecil Xiao Yan, kamu bisa turun dan membicarakannya. Kamu pasti memiliki banyak keraguan di benakmu saat ini. Luo Tianshen sangat menyadari bakat para kultivator dari alam bawah ini, jadi dia juga sengaja ingin membuatnya teman-teman. Lagi pula, mereka baru saja tiba di dunia dan tidak memahami banyak hal. Jika Anda memberikannya kepada mereka saat ini, bantuan akan menjadi bantuan dari mereka. Kalau begitu aku akan mengganggu kepala klan Luo. Mendengar ini, Xiao Yan merasa senang, dan kemudian mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Kata-kata Luo Tianshen benar-benar menyentuh hatinya mempunyai banyak keraguan. Selain itu, pemimpin klan Dewa Luo, Luo Tianshen, dianggap sebagai orang yang berakal sehat, dan Xiao Yan senang mengenalnya. Teman kecil Xiao Yan, silakan datang ke sini. Luo Tianshen tersenyum dan mengelus janggutnya, lalu melambaikan tangannya. Legiun Yinkai di belakangnya tiba-tiba terpisah dari tengah ke kedua sisi seperti gelombang hitam, dan kemudian Luo Tianshen mengambilnya memimpin dan bergerak menuju menyapu dari belakang. Tentara yang sangat kuat. Xiao Yan diam-diam mengagumi Legiun Yinkai yang tertib dan kuat, dan kemudian dia berhenti memikirkannya dan berubah menjadi aliran cahaya, mengikuti di belakang Luo Tianshen. Aku tidak tahu siapa pemuda berjubah hitam ini, tapi dia benar-benar keluar dari celah di angkasa. Bagaimanapun, pemuda berjubah hitam ini tidak sederhana. Bahkan ketika menghadapi pria kuat yang menakutkan seperti sang patriark, dia tenang dan tenang. Sikapnya sungguh luar biasa, dan kekuatannya dia juga sangat kuat. Saya khawatir tidak ada seorang pun di antara generasi muda klan Luo Shen yang bisa mengalahkannya. Itu benar, saya merasakan sedikit tekanan darinya, tapi itu bukan tekanan spiritual. Kekuatannya agak aneh. Ngomong-ngomong, pemuda berjubah hitam ini tidak sederhana berinisiatif untuk mengenalnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.